Kita bisa tekan di sini tombol on off ini, bisa dipencet. Oke, kita tunggu. Ini masih loading. Nah ini adalah space plate, namanya space plate. Itu yang menyebutkan electrode glass. Tapi ini yang model terbaru. Aplikator ini model terbaru. Nah, SWD ini bisa menggunakan dua metode ya. Ada metode kapasitif dan ada metode apa aja? Induktif. Ini menggunakan metode kapasitif. Metode induktif dia akan menggunakan wire kabel dilingkirkan ke segmen pasif. Keuntungannya kalau metode kapasitif ini praktis, nggak perlu melilit seperti itu. Tapi kalau lebih selektif memang metode induktif karena selektif memanaskan otot dibandingkan yang kapasitif. Kapasitif ini akan memanaskan otot setelah lemaknya panas. Setelah jaringan di atas otot ini memanas, kemudian dia akan turun ke bawah. Jadi meneruskan panasnya dari jaringan di atas lemak kemudian menuju ke otot baru panas. Oke, di sini kalau kita lihat di menunya, sebenarnya gampangnya kita bisa tekan diag, ini diagnosa. Ketika saya klik diagnosa, coba klik diag. Nah, di sini ada pilihan mau kasusnya apa, neurologi, ortopedik. Misal ortopedik saya tekan, maka kita bisa pilihkan apakah bursitis kasus pasien, apakah kapsulitis, apakah carpal tunnel syndrome, banyak sekali. Tinggal pencet langsung sudah dalam bentuk parameter, tinggal memasangkan saja. Mudah ya? Adanya? Lalu diturunkan pakai ini, pakai putaran yang besar. Nah, itu nanti bisa dipilih. Sudah ketemu? Nah, itu kalau dipilih salah satu kasus kemudian diklik sudah dalam bentuk dosis, tinggal mengaplikasikan. Nah, ini sangat mudah sekali. Oke, sudah. Jika selain diagnosa, kita juga bisa memilih man ini manual. Manual. Nah, untuk manual nanti ada terapi parameter dan aplikator. Di aplikator ini kalau dilihat ini tulisannya kapasitif. Ini menggunakan metode kapasitif. Kalau saya klik di aplikator, maka aplikator A dan B tidak terdeteksi. Yang ada cuma aplikator kapasitif pada channel C. Nah, ini sebenarnya bisa ditambahkan aksesoris di sini di belakangnya. Nah, bisa ditambahkan untuk aplikator untuk induktif, untuk metode induktif. Oke, sudah hari ini kita hanya praktek untuk metode kapasitif. Selanjutnya pada terapi parameter, kalau saya klik maka kita bisa pilih continuous atau pulse. Efek thermal, meningkatnya suhu jaringan, ini indikasi untuk kondisi kronis, sehingga kontraindikasi untuk kondisi akut. Sehingga kontraindikasi untuk kondisi akut. Nah, sehingga untuk kronis dipilih yang continual atau continuous. Sedangkan pulse ini bukan digunakan untuk akut. Kalau ultrasound kan pulse untuk akut juga ya. Di sini kalau pulse ini digunakan untuk subakut. Perjalanan penyakit dari akut menuju ke kronis. Ini ada fase subakut. Oke, saya pilih yang continuous, misal enter. Selanjutnya terapi. Kalau saya klik, maka saya menggunakan double atau single. Kalau double tidak ada aplikatornya. A, B tidak terdeteksi. Juga saya pilih yang single. Oke, kemudian saya mulai. Kalau dimulai alatnya, kalau saya start, maka dia ada tuning dan ada power. Power ini untuk meningkatkan rasa panas, meningkatkan thermalnya.
Oke, saya pause dulu. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba, silakan. Nggak perlu dibuka sebenarnya. Oke, kemudian untuk men-setting dari aplikatornya ini, pegang dulu bagian distal sini ya, pegang yang kuat jangan sampai jatuh, kemudian dikendorkan, pegang bagian distal ini, kemudian dikendorkan sendi-sendi, kendorkan. Oke, ini lebih mudah untuk mengadjust memposisikan alat ini. Oke, misal kedua lutut digabungkan coba. Agak maju dulunya. Kita seperti ini masalahnya. Ini bisa ini bisa disupinasi pronasi. Ya. Disilahkan keperluannya seperti apa. Oke, dipaskan dulu, kemudian kita kencangkan lagi sendinya. Oke, sudah. Selanjutnya seperti ini. Boleh juga diaplikasikan kalau mau mencoba. Tidak apa-apa. Oke. Ini contohnya kedua lutut pada kedua lutut misalnya. Atau bisa salah satu lutut, berarti satunya nanti di sini ya, atau salah satu lutut. Oke, sudah, coba. Kenapa? Enggak usah takut, pasien malah senang ini kalau menggunakan alat ini. Rasanya enak. Biasanya kalau kita capek kerja atau bermain, pulang ke rumah malam-malam enaknya mandi air hangat atau air dingin? Hangat. Kenapa air hangat? Relaksasi. Karena suhu tinggi, suhu yang hangat itu dia meningkatkan kemampuan jaringan khususnya otot untuk terulur. Kemampuan otot terulur itu lebih baik. Bila kita merasakan rileks. Nah, boleh salah satu lututnya saja boleh, bukan dua-dua, harus dua-duanya. Nah, ketika mengaplikasikan pada lutut, jangan sampai menggantung ya. Kalau menggantung kakinya, nanti bergerak. Relatif segmen pasien akan bergerak. Penggunaan SWD ini ada sirkuit alat dengan pasien. Jadi SWD ini akan mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Jadi dari arus listrik dikonversi menjadi gelombang elektromagnetik. Ketika salah satunya bergerak, pasiennya bergerak atau alatnya yang goyang, maka gelombang elektromagnetik ini akan terganggu. Nah, ini akan ditunjukkan pada tuning. Bisa lihat kan? Oke, sudah. Silakan dimulai, coba start. Ini saya continue. Oke, kalau dilihat di sini, ini ada waktu ya, waktu terapi. Kemudian ada tuning, tulisannya TUNING, tuning, stay tune. Tuning itu artinya antara alat dan pasien ini sirkuitnya bagus ketika 100%. Jangan sampai ini turunnya terlalu jauh. Kalau dia turunnya terlalu jauh berarti terjadi gangguan dari gelombang elektromagnetik. Kemudian untuk power, intensitas dari panasnya kita bisa tingkatkan. Kita bisa tingkatkan pelan-pelan, jangan sampai mengganggu tuningnya. Oke, misalnya ini 150 watt. Nah, kita tunggu sampai nanti ada respon hangat pada pasien. Sampai berapa saya meningkatkan wattnya, Pak? Sampai berapa kira-kira? Sampai berapa? Terasa nyaman. Sampai
Sampai apa? Saya meningkatkan wattnya ini sampai seberapa? Patokannya apa? Rasa nyaman itu elektroterapi. Kalau SWD ini kena thermal itu kan yang merasakan pasien ya. Jadi dosis yang paling tinggi itu adalah comfortable warm. Panas tapi masih nyaman. Panas tapi masih nyaman, tidak menyakitkan pasien. Nah, itu dosis yang paling tinggi. Kemudian di bawah itu, dosis di bawah itu ada moderate heat atau moderate warm itu. Ya. Itu artinya hangat. Kemudian di bawahnya lagi ada dosis perceptible heating. Perceptible heating itu hangatnya sumer-sumer di bawah hangat. Kemudian di bawahnya lagi ada dosis imperceptible heating. Enggak terasa panas sama sekali. Sudah mulai hangat? Sudah, tapi yang sini aja. Oh, yang situ aja. Karena ini dia lebih dekat ya. Nah, itu sama. Ketika salah satu misal menginginkan sisi medial yang panas daripada yang lateral, misal satu kaki, maka yang di medial ini lebih dekat, yang di lateral dijauhkan. Itu bisa konsentrasi ke arah yang medial. Kalau ini dia yang keseluruhannya ke bagian lateral semua. Nah, ini pemasangan aplikator atau elektrode kontraplanar. Pemasangan kontraplanar berhadap-hadapan. Kontradiksi itu kan berhadap-hadapan, berlawanan. Ya. Ya. Iya, untuk membuang hawa panasnya. Kan dia kan menggenerate, menghasilkan panas. Sudah mulai hangat? Coba dipegang. Coba dipegang. Sudah hangat semua? Hangat? Hangat? Coba dipegang nih alatnya. Panas ya? Enggak, sama sekali ya. Nah, itu bedanya antara inframerah dan SWD. Inframerah ini kalau dipegang alatnya ini enggak panas. Tapi kalau segmen pasien ini hangat sudah. Karena ya yang ini belum, karena dekat dengan AC soalnya. Sehingga sebenarnya pemberian SWD ini nggak boleh ada AC di ruangan. Karena ini efeknya thermal kok diberikan AC. Oke, sehingga ketika diaplikasikan SWD, aplikatornya nggak panas, tapi yang panas segmen pasien. Karena memang elektromagnetik ini, medan elektromagnetik ini menggerakkan molekul pada tubuh pasien. Sehingga yang panas cuma segmen pasien, bukan aplikatornya. Berbeda dengan inframerah. Inframerah pemanasan dengan paparan sinar. Dinyalakan 5 menit saja, tidak hanya segmen pasien yang hangat, tapi inframerahnya juga panas. Kalau SWD sebenarnya menggunakan seperti ini nggak masalah. Menggunakan penutup seperti ini nggak masalah. Karena tetap yang digerakkan adalah molekul pada jaringan pasien. Tapi kalau inframerah tidak bisa ditutupi seperti ini karena sinarnya akan terhalang. Kalau medan magnet tidak terhalang. Sehingga nanti kalau di aplikasi di rumah sakit nanti banyak yang menggunakan SWD kemudian dikasihkan selimut dan lain sebagainya. Karena memang peningkatan suhu jaringan terjadi di dalam segmen pasien. Jika ditutupi seperti apa tetap akan meningkat ketika terpapar oleh medan magnet. Sedangkan inframerah karena dia dengan sinar, paparan sinar, maka tidak boleh ditutupi. Kalau ditutupi maka akan menghalangi sinar. Itu. Oke. Kemudian coba ini saya bersihkan dulu. Ini jangan lupa ya, yang di distal ini selalu dipegang dulu sebelum semuanya digoncangkan. Digoncangkan semua, boleh dilepaskan. Ini. Hanya salah satu lutut. Salah satu kakinya di sana. Kemudian aplikatornya bisa seperti ini. Nah, ini panasnya akan lebih terkonsentrasi lagi.
kucuk. Nah, ini lebih ke konsentrasi lagi panasnya seperti ini. Kalau kita menginginkan sisi medial yang lebih panas, maka yang lateral dijauhkan. Jauhkan. Ini pemasangan kontra panas. Kemudian misal untuk punggung misal ya. Untuk punggung Kok ke orang tengkurap di sana. apa nih? Ya itu sing tak iki sapa iki? Iki anak-anak kita sifat. Sip. Duduk dulu. Ki memorine aku gak entek ya. Memorine aku gak entek. Sing entek iri. Baterai per servis. Met. Oke, misalnya untuk punggung kita bisa tempatkan untuk aplikatornya. Distalnya apa? Oh iya, distal. Oke, cukup apa? Sedikit rileks. Ya, seperti ini. Oke, kita bisa pasangkan seperti ini. Kemudian yang sebelah sini. Nah, jarak antara aplikator satu dengan lainnya harusnya paling tidak 2 aplikator. Itu jaraknya. Ini pemasangan koplanar. Koplanar. Oke, perbaiki dulu yang ini. Pemasangan koplanar. Misalkan sejajar, sudah sejajar belum biasa? Belum. Udah, Pak. Ya. Oke, misal seperti ini pemasangannya itu ini untuk nyeri otot punggung belakang. Oke, saya mulai. Oke, ketika meningkatkan intensitas, meningkatkan berapa watt selalu dipantau tuningnya. Karena kadang kalau terlalu tinggi wattnya, tuningnya akan terganggu juga. Sesuaikan sesuai kebutuhan. Ya. Bukannya itu enggak ada apa? Kayak logamnya itu bukannya enggak boleh. Enggak boleh. Kok ada logam? Ini ada logamnya? Hah? Logam apa? Oh, di depan. Di belakang enggak ada toh? Enggak. Oh. Di bra. Oh, di bra ada ininya. Oh iya. Ya, saya minta model laki-laki aja kalau gitu. Saya Bentar ya. Enggak apa-apa ini. saya enggak apa-apa, Pak. Nggak Saya ada enggak apa-apa, logamnya? enggak ada. Keren. Kalau ada Dress logam code. atau kawat itu Dress code. nggak boleh diaplikasi itu ya. Nanti berkonsentrasi pada kawatnya. Ya kuwi ngono. Perempuan banyak ya struggle-nya. Enggak lah, ya kan kamu kan kecil. Kamu nggak mau membantu tangan? Enggak mau. Sorry, nggak mau. Halo guys, ini kita lagi Say hello dong. Kita hari ini pemasangan
tuh tak tung ting tung. Nah ini lagi dipasang ya guys. Lah. Hasna, Hasna, halo. Lagi apa? Waktunya bisa disetting ya. Ya? Nyetingnya waktunya. Settingnya waktu. Ini itu waktu. Bentar gimana Pak? Ini waktu. Kita bisa setting 10 sampai 15 menit. Iya. Itu ya. 10 ini. Oke, saya mulai lagi. Nah, ini untuk powernya, intensitasnya, satuannya watt. Ini tuningnya. Ini menandakan antara sirkuit alat dan pasien. Ketika tuningnya bagus, maka elektromagnetiknya keluarnya bagus juga. Kita tingkatkan. Ketika kita meningkatkan wattnya, pantau tuningnya. Karena terlalu tinggi medan elektromagnetik yang keluar, ini juga bisa mengganggu tuning. Pastikan pasien tidak bergerak atau relatif diam, alatnya juga relatif diam. Ketika meningkatkan, kita pantau tuningnya. Wah, ini sudah mulai turun terlalu banyak. Oke, saya turunkan lagi. Oke, 110 watt. Oke, nanti ketika magang atau praktik di rumah sakit, ketika mengaplikasikan SBD di rumah sakit itu, SBD-nya sering dipakai daripada di kampus kita. Bisa jadi satu SBD itu dalam satu hari melayani 50 sampai 80 pasien. Bisa jadi karena pasiennya bisa sampai 100 di poli per harinya. 100 pasien. Nah, sehingga penggunaan yang terlalu sering pada SBD, kalau kemudian menjaga alatnya kurang baik, maka persediaannya ini gampang dong. Pernah kejadian ketika mengaplikasikan SBD sudah benar nih, pengaplikasiannya sudah benar semua, ditinggal ke belakang. Yang lebih baik. Dulu zaman saya D3, alatnya masih lama, masih manual. Jangankan pakai ini, TV saja terganggu radiasi. TV-nya bisa, layarnya itu bisa. Jarak aman SWD. Bisa mengubah perilaku sakitan, kemudian dia membuat jaringan baru yang bukan jaringan itu. Misal membuat tumor. Pasien-pasien yang habis mengalami X-ray, radiasi atau habis foto ronsen tidak boleh. Pasien-pasien patah tulang yang kemudian ada fiksasi internal di dalamnya, ada plat, ada besi, nggak boleh. Kondisi-kondisi akut, ada perdarahan, peradangan tidak boleh. Itu banyak sekali. Ya, stop. Tali untuk safety, nanti pasiennya bisa menarik untuk kalau kepanasan.